Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Pendapat Publik. Nah, hari ini ternyata Roy Suryo dan Dr. Tipa sudah dinyatakan sehat walafiat dan akhirnya akan diantarkan ke kejaksaan. Ya, di mana situasi di rumah sakit tadi malam sempat dramatis ya, di mana ada beberapa yang tidak disukai oleh pihak sebelah ya. Dan juga Janes ini ngamuk-ngamuk sudah jelas ya, mengatakan Jokowi itu PKI. Ini luar biasa, ini harus menjadi catatan buat teman-teman semuanya. Ini sudah kacau balau ya. Dan kita akan menyaksikan beberapa video di mana detik-detik Roy Suryo dijemput di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Detik-detik pengacara Roy Suryo menghalangi mobil tersangka. Karena sudah tidak lagi penyelenggaraan. Apa kita nongkrong sampai pagi? Kita nggak sama dong. Saya nongkrong sampai pagi. Ini abang-abang beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 tahun selesai besok. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan vaksin yang mengkhawatirkan tidak bisa dilakukan jam 12 malam. Makanya ada permen kesehatan. Makanya kalau mau harusnya dari jam 5 tadi sudah diberitahu, makanya kami dengan dokter selama sudah berkoordinasi ini yang dia makanya jangan hambat kami sampai jam 12 jangan sekarang masih ada waktu bang, jangan menghambatkan waktu lagi sampai jam 12 mau kompensasi siapa sekarang kalian kayak simbol sebentar soalnya kalau jam 12 berubah semuanya ini kan soal manusia dia tidak sehat kita juga dong nanti kalau dia Bang, makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai. Tapi cara mengeluarkan vaksin itu kan tidak melebihi yang pengeluaran harus dikongsi oleh publik. Tapi koneksi juga oleh publik itu, Pak. Kami yang penting kami bawa. Nanti jangan. Dan sebabnya kapal ini vaksin itu masih ada yang Jadi mereka ini selalu nunda-nunda ya. Ya kenapa polisi harus melakukan hal dulu ya, karena sudah dinyatakan sehat dan sudah bisa dibawa ya dibawa. Kenapa jam 2 ya, untuk menghindari adanya keramaian ya, menghindari dari kerusuhan kan. Saya juga dan polisi yang dilakukan ya. Oke, kita simak lagi video berikutnya, yaitu detik Roy Suryo dipindahkan ke tahanan Kejagung pagi ya, ini pasti ramai lagi. Dari detik Roy Suryo keluar semangat Oke, kita akan mendengarkan di sini Janes Silahan yang lama ini mengaku sebagai wartawan ini sudah mungkin mengalami stres berat ya, di mana Roy Suryo dan Tipa sudah ditangkap oleh polisi. Oke, kita langsung aja lihat video. Ini mobil tahanan ini, Bang Rustam nih. Ya, Ini mobil tahanan ini. Ini bukan penjahat, Roy Suryo itu bukan penjahat. Jangan polisi jadi penjahat di sini. Polisi jadi penjahat. Benar, oknum polisi itu penjahat. Jam segini mau dipaksa untuk pindah. Enggak apa-apa. Tunggu kita ke atas dulu, ya. Nggak bisa. Ini bahasa ini jam berapa? Ada jam kerja, jangan dipaksakan Jokowi. Cari kau ya. Benar karma kamu. Ini nggak bisa main-main.
Ini betul-betul tes seperti PKI. Memang kau keturunan PKI kau Jokowi. Jangan mau ke polisi, jangan mau diambil. Kalau saya seperti polisi, jangan mau begini. Benar? Biasa ya. Ini bahaya ini. Masa jam segini mau dipaksa untuk ini mobil polisi nih. Mobil mau dibawa kemana dia? Apa mau diracunin? Nah? Apa mau dimatiin? Rosyuro itu bukan penjahat. Dia adalah politikus. Dia yang bukan dia meneliti dokter. Oh, dokter rokok. Jam segini saya ditelepon katanya mau dibawa. Emang menculikan. Biarkan Ada ya. jam kerja. Jangan main-main kalian. Apa ini? Kapolri apa kamu? Siapa kamu? Saya menggaji kamu polisi. Masyarakat. Ini nggak bisa main-main ini. Semua dijelekin. Hati-hati. Dunia akan tahu. Kita lihat ke atas dulu ya. Ayo. Kenapa nggak bisa ke atas? Saya wartawan kok. Jangan bang, kasihan bang, kasihan. Jangan ya. Udah kita pantau di sini aja. Kita pantau dari Bukan, sini. mungkin itu tidak bisa. Ini tidak bisa pemaksaan. Ini bukan satu kejadian, bukan penjahat. Rosyuro bukan penjahat. Dia orang benar. Jokowi itu anak PKI, ini model-model PKI jam segini dijemput. Mau dari Kapolri, dari sini, kamu ke jenderal kamu. Kamu takut Tuhan, ingat kamu Tuhan kamu. Jangan mau dituduh sama Jokowi anak PKI itu, ayo. Apa saya itu aja komentarin. Saya komentar Ini saya. rumah sakit Polri. Ini lagi aja. Saya punya warga negara loh, yang menggaji polisi itu saya. Ya, ya. Ya, jangan hati-hati loh. Di sini udah ada Ibu Mary. Sampai pagi-pagi malam-malam begini saya dibangun tidur. Mana satpamnya? Ini kezaliman udah nggak benar ini. Bapak bukannya saya ini, saya namanya. Kuasa hukumnya Pak Bapak Roy tadi sudah ada di di sini sini. pernah datang ini perintah. Eliseo Sigit, ayo. Ini fungsinya Ini saya si Indonesia, saya wartawan dari Bulgaria. Saya tahu aturan nggak ada begini. Jam segini mau dijemput mau apa? Memangnya narkoba? Hah? Kepada penduduk negara Indonesia mahasiswa jangan tinggal diam. Ini udah benar-benar udah biadab ini. Ini saya mengenai dulu. Ini betul kejahatan. Si Rosyuro itu bukan kerja. Bapak kasih petugas aja. Disuruh aja disuruh berita Kapolri. Bisa sedikit. Saya udah dikira semua. Jangan bilang si Rosyuro itu bukan penjahat. Dan segini wadahnya sih. Dan segini wadahnya dibuka ke mana? Apa mau bilang bunuh? Hah? apa sih? Wah, ini nggak bisa, bapak anak-anak kecil kok ini kok. Saya udah nggak pukul saya. Nggak ada yang kayak gini, jangan dipaksakan. Ini kejahatan luar biasa dilakukan oknum polisi. Apa? Udah betul kejahatan ini, bukan ini. Ini nggak benar, sama ini. Memang cerita. Lo tak tembus borgol deh. Borgol mengatakan itu protes. Itu dari dia saya. Sakit. Beri banget itu dari ini. Ini sih orang ini nggak Wah, ini saya Pak Janes ini mewakili kemarahan rakyat ini sebenarnya. Rakyat sob. Oh iya, negara untuk rakyat, Pak. Bukan untuk presiden. yang gaji Negara nggak boleh presiden. Janes tidak sendirian. Ya, negara butuh rakyat, bukan butuh presiden, cok. Kalian aja itu. Rakyat mana? Kayaknya mau dibawa nih, guys. Mobilnya udah jalan lagi nih, guys. Bener-bener gak ada kerjaan nih polisi nih kayaknya nih. Wek. Iya, siap. Jadi kalau gak ada kerjaan, kali ini kita ikutan, coy. Coy. Kita ada di ikutan. Gimana Kameri? Hari jam segini ada di sini. Kameri ngapain sih malam-malam di sini? Malam-malam di sini Kameri. Perintah Eliseo Sigit Kapolri. Kapolri kamu, betul-betul kamu membacking si Jokowi penipu itu, anak PKI itu. Kamu mau diberitakan, wah juri kali kau. Jokowi penipu, Jokowi gak punya ijazah. Kamu bikin orang ini begini, kasihan anak ini. Oh, memang kami sini bukan oknum sih, ini polisi benar. Perintah. Arahin. Ya, mereka tidak bisa melawan perintah ya. Kalau gila, kau langsung masuk penjara, kau lihat Tuhan itu ada yang bicara ya. Jangan main-main lu. Ya, ini Ini salah, berita siap kementerian. Itu loh apa kalian ini kalau kuliah? hati-hati. Kapolri, kau yang gaji saya, kamu. Saya yang gaji kamu. Hah? Capek mau melihat dia. Apa yang berhenti, goblok? Res. Dengan tulisan lu dulu, cok. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana kuasa hukum Rosyuro dan Tipa, itu Refli Harun, yang akan menyampaikan bagaimana kondisi kenapa saat ini harus dijemput oleh polisi. Nah ini Bang Refli Harun dan Bang Gofur Sangaji bersama para kuasa hukum. iya Refli mungkin bisa ini gimana caranya ini ini ada pastinya sedikit Sorry. Bang, ya, boleh Bang. Pak pasangin. Tergantung. Guys, tuh, ini badannya Michael. iya berdasarkan infonya benar hari ini ada penjemputan fakta oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa
Ya kita jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan, pemulangan ke Polda. Dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus. Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis itu tinggi, dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah karena kondisi objektif pasien kami kemudian berkeberatan. Selain itu tidak pernah, bukan tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tidak dipulangkan, tapi besok itu sebagaimana jadwalnya kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Nah ini masalahnya. Soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum jam itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat gitu, dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga. Kemudian kita semua turun di sini. Tapi kita juga bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya. Gitu. 50 tokoh yang pinjam itu seperti bang ada tokoh-tokoh besar yang bisa memperkuat. Jadi begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu. Tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin mau disebutkan. Tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda dulu. Nggak bisa saya bilang, masa diputar-putar dulu. Kalau bisa ya langsung saja ke pengadilan Singapura Persik. Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak bang, enggak semua langsung ke Kejaksaan Negeri. Iyalah. Ya dijelaskan dong. Iyalah. Urgensinya apa harus balik lagi ke Polda? This is the question. Itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi, ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap. Semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif semua Dr. Tifa masih diinfus ya, masih tadi saya dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat bujang. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Pak, ini kan sudah masuk limpahan tahap belum? Nah, nanti untuk penahanan sendiri nanti proses dan mekanismenya akan seperti apa di Kejaksaan? Ya, kami sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan pagi-pagi sekali kepada para Kejaksaan Negeri, dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan, karena dalam teorinya penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di Kejaksaan nanti kan baru kan. Kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh Kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat, netralitas dan pemisah? Jadi kalau misalnya dikatakan mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan bakal mengulangi perbuatan. Kalau melarikan diri, ya nggak mungkin juga.
menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan, karena semuanya sudah selesai proses penyidikan begitu. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, damage ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal macam-macam ya, soal image kepolisian dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalihan isu, tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya, dari sisi saja fokus persidangan, bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, yang biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka, dua kali mangkir tanpa alasan yang jelas, itu baru upaya paksa. Mungkin bisa dijelasin teman-teman gitu, untuk proses penangguhan penahanan besok, berarti Mas Roy dan Dr. Tika ini akan mengikuti proses penahanan dulu di kejaksaan atau bisa langsung ketika surat penangguhan penahanan nanti diserahkan? Ya kita berharapnya langsung ya kan, entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi ya, kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada dua hal ya yang harus kita pahami. Pertama, azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya tipis banget, ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain-lain itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan, unsur-unsur meringankan. Kalau ini, apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan, masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana, kan begitu. Nah, lalu ada gium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Itu baik, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka tidak bersalah, begitu ya. Terima kasih Pak. Thank you. Ya, mari. Ya, hidup dan pertiwa. Semangat, pertiwa. Jadi gitu ya, teman. Jadi orang itu harus cari tahu dulu, ya, jangan kayak Canes langsung marah-marah aja. Udah tahu Refli Harun lagi negosiasi, ngapain tidak teriak kayak gitu ya? Dan mau fitnah Pak Jokowi lagi, menyalahkan lagi Pak Jokowi, ya. Katanya polisi dikendalikan Jokowi, apa gitu ya? Oke teman-teman semuanya, itu dulu video kita kali ini. Kita bertemu kembali di video berikutnya.